Nah, ini yang ketiga, yang keempat, bismillah. Kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita lakukan. Setelah ada nama Allah, bismillahirrahman. Yang kelima, ada nama Ar-Rahman, Maha Pengasih. Begitu Maha Pengasihnya Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memilah dan memilih siapa yang beribadah kepadanya Allah berikan rezeki. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memilah dan memilih siapa yang jauh dari Allah, siapa yang rajin maksiat Allah tidak berikan rezeki. Tidak. Intinya semua manusia, baik orang Islam maupun non-Islam, baik orang rajin beribadah maupun tidak rajin beribadah, maupun ahli ibadah maupun tukang maksiat, kalau dia bekerja pasti Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Inilah maha rahmannya Allah. Begitu pengasihnya Allah, Allah tidak memilah dan memilih siapa yang Allah berikan rezeki. Bahkan mohon maaf, orang yang tidak pernah ibadah, orang yang tidak kenal Islam pun Allah kadang-kadang berikan harta yang lebih banyak daripada kita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Inilah namanya sifat Ar-Rahman Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas, termasuk makhluk lain, termasuk tumbuh-tumbuhan. Allah berikan fasilitas udara. Ya, kita semua diberikan udara yang gratis tanpa disuruh bayar. Kita semua diberikan fasilitas cahaya matahari yang gratis tanpa disuruh bayar. Kita semua diberikan fasilitas kenyamanan di dunia ini tanpa disuruh membayar. Itulah sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan cemburu bagi kita yang rajin beribadah. Nanti mengatakan, masa saya rajin ibadah, tetangga saya jauh dari Allah, hartanya lebih banyak daripada saya. Jangan cemburu, karena setelah ada Ar-Rahman, ada yang keenam adalah Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Maha Penyayang. Apa artinya? Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala ini berlaku hanya di akhirat. Kalau Ar-Rahman Maha Pengasih tadi diberikan semua, tidak pandang bulu. Di dunia, itu hanya di dunia berlaku. Tetapi Ar-Rahim hanya berlaku di akhirat. Artinya apa? Orang-orang yang rajin tadi beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayangi. Orang-orang yang dekat kepada Allah, maka Allah masukkan ke dalam surga atau Allah akan menyayangi. Tetapi orang-orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak kenal Allah atau tukang maksiat, tidak bertobat sebelum dia meninggal, itulah orang-orang yang tidak akan disayangi di hari kemudian. Orang-orang yang tidak disayangi maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang disayangi akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah bismillahirrahmanirrahim, mulai dari huruf ba. Ini adalah simbol bahwa kita asalnya semua sama, dari setetes air yang hina, kita tidak boleh sombong. Kemudian yang kedua, huruf sin adalah simbol bahwa ketika kita lahir di dunia ini, maka kehidupan kita naik turun. Hari ini senang, besok sengsara. Hari ini kaya, besok miskin. Atau hari ini miskin, berusaha karena insya Allah Allah akan mengayakan kita. Kemudian setelah huruf sin, ada huruf mim. Huruf mim bentuknya bulat. Kenapa bulat? Itu menandakan bahwa kita tidak bisa lepas dari huruf mim, yaitu maut atau kematian. Kemudian setelah huruf mim, ada nama Allah. Allah, ketika kita mati, kita akan bertemu dengan Allah. Kemudian setelah nama Allah, kita ada nama Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah memberikan segalanya. Dan setelah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yang mana Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala hanya berlaku di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bismillahirrahmanirrahim. Begitu sempurnanya Al-Qur'an. Makanya Dr. Zakir Naik mengatakan Al-Quran itu sangat luar biasa. Kenapa? Sampai sekarang belum ada yang mampu menemukan kecacatan dari Al-Quran. Dan sudah terbukti 80% Al-Quran kebenarannya. Baik yang berbicara tentang sejarah, semua ada peninggalannya. Al-Quran berbicara tentang nabi-nabi, semua ada peninggalannya. Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semua sudah terbukti. Al-Quran berbicara tentang ilmu apapun, itu sudah terbukti dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan sekarang. Itu sudah 80% terbukti. Sisa berapa persen lagi? Sisa 20%. 20% ini kenapa belum bisa dibuktikan? Karena hal-hal itu belum terjadi.
Apa 20% itu yang belum bisa dibuktikan? Al-Quran berbicara tentang alam kubur, itulah yang belum bisa dibuktikan karena belum terjadi. Al-Quran berbicara tentang padang mahsyar, itulah yang belum bisa dibuktikan karena belum terjadi. Al-Quran berbicara tentang surga dan keindahannya surga, itu belum terjadi. Al-Quran berbicara tentang neraka, itu belum terjadi. Inilah yang belum bisa dibuktikan. Tetapi yakinlah seyakin-yakinnya, Al-Quran akan terbukti 100% ketika kita meninggal dunia. Dan itu akan dibuktikan nanti ketika kita meninggal. Hadirin jamaah TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan amalan. Bismillahirrahmanirrahim, ini dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Muhammad Hakim An-Nazili mengatakan bahwa siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali setiap hari, Allah qadallahu hajatahu bil yusri fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membaca 1000 kali Bismillahirrahmanirrahim, dia mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim setiap hari, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hajatnya, doanya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun keinginannya. Apakah dia mau jual tanah, mau jual rumah, atau ingin lulus, atau apapun itu, dawamkanlah, istiqomahkan baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Kemudian yang kedua, kata beliau, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, Allah akan memberikan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah akan menjauhkan dari sihir ketika ada orang yang ingin menyihir pada waktu itu, atau gangguan jin pada saat tidur. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari pencurian, dari hartanya pada malam itu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari mati mendadak. Karena banyak orang tidur tidak bangun-bangun lagi. Itu namanya mati mendadak. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini pembahasan kita tentang sekelumit Bismillahirrahmanirrahim singkat tetapi bisa bermanfaat, dan kita bisa aplikasikan baik dalam hidup kita, dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa afaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa rahimtah, wa la sa'ilan illa ajabtah, wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.